11 siang ya. Saya di sini menggunakan basecamp Mangkeling ya. Setelah selesai briefing dan persiapan barang-barang yang harus saya bawa ke atas, saya pun segera melakukan perjalanan. Si curiga. Kita masih dalam perjalanan ya. Ini sudah jam 5 lebih 2 ya, 2 menit. Situasi masih jauh. Bukan masih jauh, emang masih jauh ya, kita juga baru berangkat. Maksudnya itu masih, mohon maaf ya kawan-kawan, karena perjalanan saya berangkatnya subuh. Jadi saya tidak bisa mengambil terlalu banyak scene malam karena kurangnya pencahayaan. Dan setelah jam 5 lebih 30, akhirnya saya sampai di Telaga Biru. Setelah dirasa cukup, menikmati suasana dan sejuknya udara di Telaga Biru, saya pun melanjutkan perjalanan lagi. Like satir. Yuk. Oh, video. Yuk, apa enggak? Kita baru jalan dari Telaga Biru. Soalnya kita rencananya sih kalau keburu mau ngejar ngecamp di Surya Kencana. Kita naik dulu, lalu nanti turun ke Surya Kencana, besoknya pulang lagi jalan sini. Soalnya nggak langsung nyebrang. Kata orang basecamp gak boleh. Semangat. Semangat. Saya baru pertama kali ya ke Gunung Gede Pangrango. Makanya saya pas begitu ke sini, suasananya nyaman banget teman-teman. Pohonannya juga rimbun banget. Terus yang bikin saya lebih suka itu si pohonnya itu kan kelihatan banyak lumutnya, itu yang bikin adem, bikin suasana lebih adem. Kayaknya setelah ini saya pasti akan balik lagi ke sini. Berhubung sekarang cuman pendakian Gunung Gede doang. Nanti pas balik lagi ke sini saya mau coba mendaki Gunung Pangrango. Oke. Setelah setengah jam berjalan dari Telaga Biru, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun telah tiba, yaitu Jembatan Rawagayonggong. Dan saya pun tidak menyia-nyiakan waktu di sini. Saya pun beristirahat dulu dan menikmati suasana, lalu berfoto. Habis itu langsung berangkat lagi. Satu, dua, tiga. Pas lah.
Tapi di balik indahnya jembatan ini, kita pun harus rada berhati-hati ya. Karena mengingat jembatannya udah ada yang pada bolong. Jadi kalau tidak hati-hati, kaki kita bisa-bisa terperosok ya. Kawasannya santai ya. Mantap. Puncak Pangrango terlihat ya guys tuh. Di belakang kelihatan nggak ya? Tuh itu dia tuh. Hei yang. Sekitar 20 menitan kita berjalan di atas jembatan ini, akhirnya kita pun sampai di ujung jembatan ya. Mungkin kalau kita tidak bersantai-santai dan berfoto-foto dulu, mungkin tidak akan memakan waktu selama itu ya. Paling juga sekitaran 5 menit 10 menitan ya. Karena jembatannya juga tidak terlalu panjang. Kata orang mah cuman sekitar 500 meter saja. Kaleng-kaleng. Main nanjak. 10 menitan kami berjalan dari ujung jembatan Rawagayonggong. Akhirnya saya pun sampai di persimpangan jalan, yaitu persimpangan jalan menuju ke wisata Curug Ciberem dan juga ke Gunung Gede Pangrango. Kami pun beristirahat dulu di sini ya. Dan setelah dirasa sudah cukup beristirahat, karena kami pun ingin sampai agak pagi, nggak mau lewat jam 12 siang, kami pun bergegas berjalan lagi. Gaskeun deui. Curug Ciberem. Tuh naik mana teh? Siapkah Anda mendaki? Sekitaran 10 menit kami berjalan, kami pun menemukan atau berjumpa dengan segerombolan ini ya, oa ya, dan saya pun sempat merekam. Oa. Oa hitam itu lutung ya? Iya. Nah ini yang besar bang. Mana? Ini oa hitam indungna euy. Mana? Kan titit. Tuh, itu tuh. Loba. Oa duluan nak. Ngomong lihat teman saya. Pada monyet tuh. Apa? Warnanya apa sih itu? Hitam. Tuh, itu apa abu monyet sih? Hitam loh. Oh, hitam loh. Nggak saya 10 jam tuh. Ngeliat. Oh iya. Ternyata di sini masih ya. Memang habitatnya di sini masih banyak lutung atau oa. Barusan pas saya nengok ke atas, si lutungnya itu kencing. Anjir, kena muka. Setelah 40 menitan berjalan dari shelter persimpangan tadi, akhirnya kami pun sampai di shelter Rawadenok 1. Dan kami pun memutuskan beristirahat dulu di sini karena lumayan menguras tenaga juga ya. Iya. Oleng. Capek? Gaskeun? Gaskeun lah. Semangat. Baru nyampe Rawadenok 1. 1 jam dari Air panas turun deh. setengah jam dari itu ya, dari pertigaan ke Curug Ciberem. Ya, gas lagi. Setelah dirasa sudah cukup beristirahat di shelter Rawadenok 1, saya pun berjalan kembali. Di Rawadenok 1 jam 6.53.
Ya kegede turun sama kilo ya. Sekitar 40 menitan berjalan dari pos Rawadenok 1, akhirnya saya pun sampai di pos Rawadenok 2. Estimasi dari pos Rawadenok 1 ke Rawadenok 2 cuman menghabiskan waktu sekitaran 40 sampai 45 menit. Rawadenok. Udah lumayan cukup beristirahat. Udah ada 15 menitan. Kita go lagi ya. Yuk, sampai jumpa di shelter berikutnya. Kita lagi OTW. OTW dari apa namanya? Pos Rawadenok 2. Kalau saya mah tergantung istri saya ya. Tapi kali ini benar-benar istri saya lagi semangat. Jadi sayanya juga ikut semangat. Hei, semangat. Semangat dong. Oke, sampai jumpa di shelter berikutnya ya. Ah. Yang paling saya suka di jalur pendakian Cibodas ini atau jalur Cibodas ini, akhirnya kita sampai di shelter. Di setiap shelternya bukan tertulis pos 1 atau pos 2, bahkan pos 3 ya. Namun mempunyai nama-nama tersendiri seperti ada pos Rawadenok, ada Batu Kukus dan Panyangcangan. Berarti dari bawah tadi 15 menit, gak tahu 20 menit. Semangat. Ngantuk guys. Kondisi shelternya di setiap shelternya itu lumayan luas ya. Mungkin dari saya ada sedikit pesan-pesan ya buat pendaki semuanya. Tolong sampahnya dibawa. Jangan buang sampah sembarangan. Soalnya kan sayang ya kalau misalnya alam sebagus ini terus dikotori dengan sampah-sampah kita. Sungguh disayangkan. Oke, saya sudah 15 menit beristirahat. Sekarang gaul lagi. Gas. 50 menit kami berjalan dari shelter Batu Kukus 1. Akhirnya kami pun sampai di shelter Batu Kukus 2. Kami pun memutuskan beristirahat dulu di masing-masing shelter selama 15 menit agar dengkul kami tidak terlalu menjerit ya. Hehe. Udah berapa kali ke sini? Kalau ke Pengrango baru sekali ya. Oh. Kalau dari sini ke air panas masih jauh nggak? Oh lumayan. Lumayan. Ada berapa shelter lagi? Kan lewatin curug-curug ya. Saluran air. Ya. Baru habis itu air panas. Kemungkinan satu shelter lagi lah. Satu shelter lah. Ya. Siap, saya baru pertama soalnya ke sini. Vegetasinya bagus banget ya. Iya. Yuk gas lagi. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mau minta maaf dulu. Karena di video ini saya tidak bisa menambahkan banyak cerita atau narasi. Karena mengingat saya bukan ahli membuat narasi dan tidak pandai bercerita ya. Mungkin saya hanya menambahkan sepatah atau dua patah kata ya seperlunya aja ya. Harap dimaklum ya kawan-kawan, maklum pemula. Setelah saya berjalan dari shelter Batu Kukus 2, akhirnya saya pun sampai di warung. Dan di sebelah warungnya sudah terdengar gemuruh air terjun, yaitu air terjun air panas.
Dan saya pun merasa senang banget ya, karena itu yang saya tunggu-tunggu. Warung Itu panas. Itu deh. Mobil Pak. Itunya. Heeh. Informasi untuk pendaki. Saya jika telat. Setelah dirasa sudah cukup beristirahat dan sudah makan gorengan dulu, saya pun bergegas melanjutkan perjalanan. Dan tidak lupa membungkus bala-bala juga dan membeli semangka buat dimakan di jalan. Bentar lagi kita masuk kawasan air panas. Iya. Hangat kan yang gorengnya. Seger Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ada yang licin. Ini dia tempat paling epic. Yuk. Kalanya. Dibalik keindahannya, ini kita tetap harus hati-hati ya, soalnya licin. Awas licin. Sekitaran 30 meter dari ujung trek air panas, kami pun berjumpa lagi dengan shelter. Tapi shelter di sini saya tidak melihat namanya ya. Karena di shelternya tidak terlihat, bisa kalian lihat sendiri ya. Di atas shelternya tidak ada plang atau nama. Mungkin kita namain aja ya, ini shelter air panas. Yuk. Cocok buat istirahat guys di sini guys. Tapi bukan istirahat terakhir ya. Sekitar 15 menitan kami berjalan dari trek air panas. Akhirnya kami pun sampai di kandang batu. Dan di kandang batu ini tempatnya sangat cocok untuk dijadikan area camp. Kami tidak memutuskan untuk beristirahat dulu di sini. Kami langsung gas karena ingin segera sampai ke kandang badak. Asli. Di payun ternyata buka oke warungnya. Apa kan malam minggu ini? Suasananya guys,
pengen berasa hidup 1000 tahun lagi. Oh iya, menurut pengalaman saya, trek dari Kandang Batu menuju Kandang Badak lah yang paling sulit. Mulai dari tanjakannya yang semakin menanjak, treknya pun sudah banyak bebatuan yang tidak tersusun rapi. Beda dari pos Kandang Batu ke bawah. Jalannya bagus, lebar, terus cekung. Udah mulai terdengar suara orang ya. Mungkin Kandang Badak udah deket. Sekarang ketinggian 2283. Tadinya mau ngecamp di Surken. Kalau kayak gini mah kayaknya di Badak aja. Ngomongnya gitu. Vegetasinya sejuk banget guys. Akhirnya sampai di Kandang Badak guys. Dan akhirnya setelah hampir 2 jam kami berjalan dari Kandang Batu, kami pun sampai di Kandang Badak. Ayo warung gening bukanya. Kandang. Sekarang saya sudah nyampe di Kandang Badak ya. Sekarang saya mau bikin tenda dulu, mau istirahat dulu, tidur dulu. Pokoknya santai-santai dulu. Ini juga baru jam 10:09. Oke. Mungkin pembangunan tendanya tidak akan saya record ya. Mungkin kalian juga udah pada paham bangun tenda. Nah, guys, sekarang saya lagi santai dulu. Lagi hamukan dulu. Saya sudah bangun tenda. Aduh. Mungkin nanti sore akan masak nasi, makan. Soalnya gak lapar nih. Sikap tenda saya ya. Itu saudara saya. Pokoknya mantap. Suhu 25 derajat. Tadinya sih mau ke Surken, tapi tidak memungkinkan ya. Jadi ya nggak apa-apa di sini aja lah. Tapi besok insya Allah mau ke sana. Oke guys, sorry videonya agak noise ya. Soalnya saya dari dalam tenda. Terus cuacanya juga mendung. Padahal ini baru jam 1.35 ya, tapi dingin banget beneran. Oh ya, saya lagi bikin pop mie. Ini juga saya pakai itu, kayak cahaya tambahan, cahaya sahabat.
besok saya rencana akan summit jam 4 ya. Mudah-mudahan jam 6 bisa sampai ke atas. Foto-foto dulu di atas, santai dulu di atas, langsung turun ke Surya Kencana. Karena saya belum tahu ya aslinya Surya Kencana itu kayak gimana. Kalau lihat di foto-foto kan keren banget. Kayaknya malam bakalan hujan. Kayaknya udah hujan ya. Hujan. Makanya saya tenda double layer, lapis lagi sama flysheet. Ya biar nggak terlalu kondensasi lah, biar nggak terlalu dingin. Walaupun setup flysheetnya berantakan, maklum ya. Sebenarnya sih saya kalau dilanjutin sampai Surya Kencana bisa. Orang saya juga nyampe kandang badak ini jam 10 tadi. Cuman besok saya males, kasihan sama istri saya. Harus bawa tas lagi dari Surya Kencana. Kalau misalnya kita di sini kan kita ke atas nggak bawa tas, cuman bawa air minum aja sama kopi paling. Ambil angin ya? Guys, sekarang kita mau berangkat summit. Itu istriku. Summit ya, ini jam 4 jam 5. Oh, jam 4.12. Mudah-mudahan jam 6 sampai ya, atau jam setengah 7. Yuk, sampai jumpa di perjalanan. Kita sampai di persimpangan ke Pangrango ya. Kalau ke sana ke Pangrango, ke sana tuh. Kalau ke Gede ke atas. Kita sekarang mau ke Gede, jadi ke atas. Kita baru nyampe Tanjakan Setan ya, jam 5. Kita mau pilih jalur alternatif aja. Tapi lah mau milih Tanjakan ya, mungkin 5 meter deket. Jangan milih mana? Mau milih Tanjakan nanjak. Teuing nanjak kan? Di dia kadinya tah. Nanjak kayu. Ayo. Dengan 5 meternya. Cikan yang tempo dia. Sananjak kumaha. Jalur alternatif ke sini. Kita mau ngambil ke sini. Ke yang nanjak aja. Biar makin dekat. Oh iya ya. Hup. Anjir udah mulai terjal Saya mungkin nggak bisa nge-record ya, sampai jumpa di puncak aja. Susah. Kita belum sampai puncak. Udah 5:30. Ketinggian 1700. 2700. Sisa 250 mdp alan lagi. Tapi bau belerang udah mulai tercium ya. Kumaha pesan-pesannya? Neng, pesan-pesannya kumaha? Tanjakan, gimana menurut Anda? Lumayan menantang. Lumayan. Ya. Tapi kuat.
Insya Allah kuat. Kalau nggak kuat ditinggalin ya. Aduh. Ah. Sami tagu sabaraha? Sami tagu sabaraha? Jamnya Oh iya jam. tadi jam berapa ya? Jam setengah 4. Oh setengah 4 ya. Udah ada yang ke atas belum? Wah banyak. Banyak. Ya bang duluan. Iya. Kawan nabrak cahaya. Tadi geningan. Tanyakan setan. Itu doang. Hah? Itu doang. Video mah iya. Bukan kamera. Nah tuh. Sekarang iya jangan ganis kan. Ayo lumpangnya di video. Gimana keren? Keren banget, nggak sia-sia. Cuman ya sayangnya nggak ada sunrise ya. Nggak ada lautan awan. Tapi terobati dengan pemandangan ini. Aduh. Aduh. I love gunung. Jadi love mountain ya. Terus nanti kita akan turun ke Surya Kencana ya. Biar nemu pemandangan yang lebih keren. Nanti dari atas kelihatan kok. Oke? Oke. Alhamdulillah nyampe di puncak. Hati-hati ya, bisik kanan. Video anggar kan. Si Aneng video anggar. Oke. Ayo. Puncak. 50 mdpl lagi. Lapar guys, soalnya kita belum makan. Bonus. Sungguh tidak mengecewakan. Puncak Pangrango. Yuk sedikit lagi. Lulus. Makan dulu ya. Makan dulu lah. Kita barusan makan dulu ya. Sekarang mau ngopi dulu. Belum nyampe puncak ya, soalnya puncaknya itu tuh. Tuh. Akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Gede 2958 mdpl.
Akhirnya sampai juga di Surya Kencana. Kita naik lagi. Oke guys, mungkin segitu dulu di video kali ini. Saya tidak akan merecord lagi ya. Sampai berjumpa di next trip berikutnya. Closingnya di Padang Sabana, Surya Kencana ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.